Bapak dikira saya ngambil uang dari mana, saat pukuli bapak itu bebuki dikira ngambil uang dari mana? Kamu dapat uang ini banyak dari mencuri dari mana ini gitu ya. Saya matur apa adanya, nggak percaya tuh, lama-lama percaya tuh. Saya tunjukkan saya ambilnya di Bank BRI, saya ajak temen baru percaya. Percaya terus ditambahi bapak untuk belanja peralatan itu, terus akhirnya bapak membelanjakan peralatan tidak izin ibu. Akhirnya bapak yang memberi itu kecopetan semua, hilang. Dari situ saya mengambil, wah berarti semua yang tidak terbuka itu nggak baik. Sampai tokonya Cahaya itu ingat sampai sekarang, kalau saya belanja sana diperhatikan, karena yang belanja di sana yang bisa terkenal dan bisa sukses dianggap saya waktu itu. Dari sekian ribu orang yang belanja itu loh, alatnya itu loh, Komisi Cahaya Pasar Kebun. Salam sehat selamat dunia akhirat. 1 jam saja biar paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan selamat dunia akhirat para pemirsa podcast Muhammad Toha. Kali ini kita sowan di dalamnya atau rumahnya Pak Kiat di Trucuk, Klaten. Kita akan ngobrol sama beliau tentang ya sejarahnya, tentang apa filosofinya, tentang kesuksesannya dalam mengembangkan mobil, terutama kalau dulu itu Mopnas, sekarang mengembangkan mobil sendiri untuk pedesaan. Kali ini yang kita wawancarai, kita ajak ngobrol adalah Bapak Sugiat. Assalamualaikum Pak Kiat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Kiat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jenengan banyak senyum soalnya. Amin. Jadi rezekinya itu masuk terus karena senyum-senyum panjenengan itu. Amin. Iya ya Allah ya. Amin. Lama nggak jumpa Pak Kiat. Amin ya, karena kesibukan masing-masing. Kesibukan masing-masing ya Pak. Iya. Bapak tugas di Jakarta. Iya. Saya juga di Jakarta di Wisma Indosemen. Saya ikut Pak Antoni Salim membantu dengan Pak Arianto Sulikin. Jadi alhamdulillah saya ditugaskan di sana. Saya bisa adaptasi dengan di Sekuritas, di SBI, di SBI. Di produk-produk yang ada di sana. Saya dibutuhkan membantu untuk di beberapa perusahaan. Jadi sekarang kesibukannya di perusahaannya Pak Antoni Salim. Iya, saya di sana. Bagian apa Pak? Komisaris. Komisaris. Ya, yang mana repot kita di sana bisa digunakan semua. Ngabei ya Pak ya. Ngabei itu ya. Itu masih keahliannya panjenengan masih apa berguna apa enggak, berlaku apa enggak kerja di sana itu? Jauh. Saya kan di otomotif ya. Kalau di tempat Pak Antoni Salim dan saya membantu Pak Arianto Sulikin ini di bidang sekuritas. Ya, di apa Niko sekuritas, Muli sekuritas. Di SBI, GBI itu produk pakaian. Dan produk apa itu perumahan. Beliau bikin perusahaan di Bogor ini, di Citerap, itu bikin salah satu untuk bikin rumah cepat. Rumah cepat, jadi bisa murah cepat, 1 bulan jadi. 1 bulan rumah jadi, murah cepat. Murah itu berapa Pak? Murah itu ya kategorikan ya cuma berapa 100 meter ya, 110, 120 itu bisa, cuma nilai tanahnya itu dibikin dari tanah yang bagaimana nanti bangunannya cepat. Untuk masyarakat ini kan bagus. Masyarakat berpenghasilan rendah atau yang menengah ke bawah ya? Ya, menengah ke bawah. Oh, berarti ada kepedulian di situ ya Pak Antoni ya? Pak Antoni sering bikin salah satu kisi-kisinya, jadi nanti tinggal masang, bisa 1 minggu selesai juga bisa. 1 minggu selesai? Karena sudah bentuk, desainnya sudah masang itu langsung. Cepat itu, gitu. Ini kan masyarakat mungkin pengen tahu ya sejarah
sejarah rekosonya ya, sejarah apa namanya dari awal itu Pak Kiat. Alhamdulillah. Jadi kayak begini ini kan ya pasti ada apa ya Pak ya, pasti ada strateginya, ada suka dukanya, dinamikanya begitu Pak. Pak Kiat dulu itu mulai apa namanya mengenal mobil sejak kapan Pak Kiat? Saya kan sejak kecil itu orang tua saya tuh pengusaha petani, lurik, pengusaha tenun lurik, terus open tembakau. Dari bapak itu karena punya gilingan padi banyak, saya sering nyarbis mesinnya, dieselnya sendiri. Otodidak saya nih Pak. Sekolah saya cuma dari SD, SMP Negeri 1 Klaten, terus pindah di SMP Negeri Terucuk, persiapan karena saya punya gilingan padi. Terus setelah lulus SMP saya masuk STM nggak diterima. STM? Iya dulu STM ya. Sekolah Teknik Menengah itu ya. Karena kondisi saya cacat tidak diterima, terus saya masuk di RC Solo. RC Solo, Dr. Suharso. Ya. Rehabilitasi sentrum itu. Itu saya masuk di situ mau ambil otomotif nggak boleh, saya disuruh jahit malah. Jahit terus ya sangat terpukul karena hobi saya masuk kurang tinggi atau kurang apa itu nggak masuk. Terus saya dikirim ke Yayasan Harapan Kita di Jakarta kerja di sana di tempat Putin, di sana ada konveksi dan percetakan. Waktu Taman Mini Indonesia Indah itu yang ditutup Pak Jokowi itu yang resmikan saya lembur ikut nyetak ya undangan itu. Saya bisa dari saksi itu yang ditutup Pak Jokowi. Tapi ini salah satu cerita dengan era dulu. Dan saya bisa pandai karena Pak Harto. Saya tapi yang menggunakan justru Pak Jokowi politiknya. Tapi saya pandainya dengan Pak Harto, ya dibantu Darmais 75.000, terus saya buka perbengkelan. Bengkel ya. Pertama bengkel sepeda dan sepeda motor. Enggak, sebelum ini Pak, berarti dulu Bapak Ibu itu kan juragan juga kayak. Punya gilingan. Punya open tembakau. Punya tenun lurik. Saya bagian pewarna. Lah ya berarti kan juragan dulu kan. Kecilnya saya membuat warna benang ya. Nggak taunya besar membuat warna mobil. Pas ya berarti ya. Pas ya. Cuma mobil itu pakai thinner, kalau benang itu pakai air panas dan air biasa. Dengan pewarna itu. Pewarna nggak luntur itu, namanya Wenter itu ya. Wenter ya dulu ya. Dulu Wenter. Kalau pagi itu pasar Pedan itu kan nggak pernah tidur itu. Siang malam 24 jam. Terkenal luriknya memang Pedan ya. Oh berarti hasilnya dari Bapak Ibu sama jenengan itu dulu ya. Lurik itu ya. Sampai saya sekarang membuat warna benang dan membuat motif lurik yang lorek-lorek yang apa sih. Tapi anak-anak ibu nggak ada yang teruskan. Kakak usahanya di perkayuan dan gilingan padi. Yang sekarang ini beda. Sekarang di macam-macam dan adik ya guru dan adik juga yang teruskan adik yang putri sama lurah itu. Yang lurah. Yang teruskan gilingan padinya itu. Jadi sekarang yang masih gilingan padi, luriknya masih? Enggak, luriknya sudah enggak ya? Enggak megang, cuma gilingan padinya. Gilingan padi. Tembakonya juga sudah enggak? Karena sudah enggak ada yang nanam tembakau ya Pak ya? Enggak dilarang kan pemerintah. Susah Pak, jadi beda lah. Jadi orang tua saya itu dulu pas hidupnya enak itu ya karena banyak usahanya dan setiap anak dikasih rumah satu dan sawah. Rumah satu dan sawah? Ya namanya kuli kenceng ya. Semua anaknya itu 6 diberi rumah sawah satu stat, rumah sawah satu stat. Pokoknya gitu. Ini suruh garap, modal dan rumahnya. Meskipun belum punya suami atau belum punya istri, pokoknya diberi itu ya. Maka saya ikut-ikut ayah saya juga gitu. Maka saya juga usaha, anak saya 2 ya, laki-laki semua, yaitu yang nomor 1 masih Dartono, yang kecil itu Dwi Hartono lah itu sudah kita siapkan temannya dan saya tidak senang kalau anak menjadi pegawai negeri.
Oh, ya, swasta. Memang karena keturunannya sejak dulu itu entrepreneur ya, Iya, Pak ya. seneng gitu Pak. Seneng wirausaha ya. Tantangan gitu. Berarti dari mbahnya, Iya. dari keturunan bapak ibu, Ya seperti itu. ya Pak Kiat, Ya. kemudian putra-putranya juga Ya seperti entrepreneur semua ya. Iya, iya. Oh, nah kembali ke kursus di RSO. itu. Sekarang RSO ya? Ya sekarang RPCT. Oh, Lembaga Penelitian Penyandang Cacat di Rumah Sakit Dr. Suharso, Prof. Suharso. Kalau apa itu LOP itu lembaga ortopedi, itu bagian operasinya. Operasinya. Yang pendidikan itu di Jebres. Saya pernah juga dioperasi di ortopedi di sini. Di ortopedi itu LOP, lembaga ortopedi. Jadi kalau saya tidak ada Pak Arso, Prof. Suharso, nggak mungkin saya jadi seperti ini. Paling-paling anak cacatnya cuma disembunyikan Dulu itu tidak ya. dikeluarkan dengan ya sekarang nggak ada yang berjuang seperti Prof. Suharso. Iya. Saya tanpa Pak Arso nggak seperti ini, nggak bisa naik land cruiser, nggak bisa. Itu kursusnya kursus apa, Pak? Bukan kursus, itu saya di pendidikan di asrama. Oh, di asrama kan? Ya di asrama, makannya di situ ya. Pendidikannya setingkat SLTA itu. SLTA. Jadi ijazahnya harusnya bisa untuk SLTA itu. Oh. Ya SLTA karena dididik menjurus dan juga di sisa waktunya itu juga belajar ilmu umum. Sekarang kayak SMK berarti ya? Ya SMK ya betul. Ya SMK karena Ya, kejuruan SMK, ya, dididik tertentu ya, Pak ya. Nah maka saya tidak boleh masuk STM ya dulu, terus saya SMK besar itu karena perjuangan saya dengan Pak Wardani. Pak Wardani Sugianto sekarang yang jadi direktur SMK juga, Dr. Wardani ini. Nah, dulu kepala SMK Negeri Trucuk. SMK Negeri Trucuk itu karena pertanian dan peternakan, siswa nggak dapat. Saya disuruh masuk, buka jurusan otomotif, terus saya bikin mobil yang dipakai Pak Jokowi itu. Mobil Kiat SMK itu. Enggak itu apa namanya? SMK Negeri Trucuk ya. Itu dulu jurusannya hanya pertanian sama peternakan. Otomotif belum. Enggak ada. Nah, kemudian Pak Kiat katanya meminjamkan mobilnya atau memberi mobil ya? Memberi mobil. Kron itu Kron ya, sedan lawas itu ya. Toyota. Pak Bibit itu nggak boleh sih. Oh kenapa itu seperti Toyota? Buat lagi ya, kita buat lagi yang dipakai Pak Jokowi ini. Dengan Pak Bibit itu gubernur Jawa Tengah marah-marah lah, kita minit marah-marahnya Pak Bibit dengan Pak Jokowi, kita minit, saya yang minit itu. Oh, jadi sebentar, biar urut dulu. Jadi setelah kursus di Prof. Suharso, kemudian ke Jakarta kerja di Yayasan Harapan Kita, terus pulang. Oh, terus pulang. Mendirikan bengkel. Pulang saya kecelakaan dulu Pak. Oh. Saya kecelakaan, terus saya belajar otomotif di masuk kerja di sambil selesai di operasi saya terus mau pulang, saya masuk di Sembada, CV Sembada. CV Sembada itu bengkel besar yang di Pasar Gede itu. Setelah itu bubar, saya ikut kepala bengkelnya di Mojosongo, Pak Parton. Oh. Terus setelah saya ikut di bengkelnya tuh ilmunya 3N Pak, niroke, niteni, nambahi. Nah, niroke, niteni, nambahi. Berarti niroke itu yang ngikuti. Ya. Niteni itu yang kurang apa diperhatikan, ditambahi. Iya. Itu kalau bahasa kerennya sekarang ATM. Amati, apa itu? Tiru gagasan modifikasi. Amati, tiru modifikasi. Nah, malamnya saya buka tambal ban. Hah? Tambal ban? Di Duduk Sari. Duduk Sari, ya itu hotel saya di situ itu. Yang nambal ya saya sendiri. Saya dan dibantu teman-teman. Tapi teman saya sudah meninggal semua. Yatno sama Budi itu sudah meninggal. Tapi nggak keluar dari relnya tentang otomotif tadi ya. Tambal ban apa itu? Sepeda motor? Ya, sepeda motor ya. Ya mobil juga ya. Mobil ya, sepeda ontel ya, segalanya lah. Ya, setelah itu berarti mendirikan bengkel sendiri. Saya mendapat bantuan Darmais. Bantuan Darmais, Yayasan Darmais itu. Ya, 75.000 tahun itu, tahun 75. Sekarang 75 juta ya Pak ya, sekitar itu ya. Itu saya maturi Bapak dikira saya
ngambil uang dari mana, saat pukuli bapak itu bebuki itu. Dikira ngambil uang. Dari mana? Kamu dapat uang ini banyak dari mencuri mana? dari mana ini gitu ya. Sama atur apa adanya nggak percaya, tuh lama-lama percaya tuh saya tunjukkan saya ambilnya di Bank BRI, saya ajak temen baru percaya. Percaya terus ditambahi bapak untuk belanja peralatan itu, terus akhirnya bapak membelanjakan peralatan tidak izin ibu. Akhirnya bapak yang memberi itu kecopetan semua, hilang. Dari situ saya mengambil, wah berarti semua yang tidak terbuka itu nggak baik. Iya. Ini pelajaran para pemirsa, artinya kejujuran, keterbukaan, gitu ya. Itu ya. Sampai tokonya Cahaya itu ingat sampai sekarang, kalau saya belanja sana diperhatikan karena yang belanja di sana yang bisa terkenal dan bisa sukses dianggap saya waktu itu. Dari sekian ribu orang yang belanja itu loh, alatnya itu loh. Komisi Cahaya Pasar Gede itu sama itu sampai sekarang hafal. Enggak, pas memberi mobil ke SMK itu pas jenengan ini ya, pas jenengan buka bengkel ini atau sebelumnya? Sudah buka bengkel, jadi sesudah buka bengkel. Awalnya bengkel sepeda ontel dan sepeda motor, terus mobil. Oh, mobil ya. Dalam perjalanan mobil, saya juga di tempat ini saya didatangi kepalanya sebelum Pak Wardani yang dari Sragen tuh, Pak Harto ya, itu saya diminta masuk menjadi ketua komite, tapi saya tidak jadi ketua komite, saya jadi wakilnya, tapi seperti ketua Pak, karena saya menghindari karena saya juga repot, karena saya karyawan saya banyak, itu ratusan dulu pas banyak mobil yang masuk, terus saya juga di situ bantu, terus sekolah itu sama seperti punya saya sendiri. Sekolah itu? Ya sekolah itu, terus akhirnya nambah jurusan itu? Ya, otomotif itu sebenarnya banyak. Nah, siswa yang tidak masuk otomotif kita arahkan ke pertanian, ke tanaman, ke peternakan, itu akhirnya masuk jadi SMK jadi besar. Nah, besarnya SMK itu karena apa? Semboyan saya, karena dulu saya masuk STM nggak boleh gitu loh. Oh, kalau dulu kan STM, terus sekarang ganti SMK gitu loh. Ya, saya balas dendam kebaikan tapi ya. Kebaikan ya, karena apa? Negara yang maju tuh skill. Betul. Skill. Jadi bagaimana supaya Indonesia itu banyak skillnya ya STM, bukan SMA butuh, tapi STM ini, SMK ya. Terus saya bukan, sifat saya kan bukan apa yang ku dapatkan, tapi apa yang ku persembahkan kepada bangsa dan negara ini. Itu. Berarti bantu mobil 2 katanya, Kron sama Kijang katanya. Iya. Kijang ya. Kijang. Ke NU juga sama. Gitu ya. Artinya untuk dibongkar-bongkar itu loh. Yang dibongkar-bongkar itu ya. Betul. Nah, tapi Kron kemudian ininya Kron. Kita ambil chassisnya Pak. Chassis dibangun Land Cruiser gimana itu? Bodinya kita bikin Land Cruiser. Terus akhirnya shockbreakernya dibikin besar, pernya bikin besar, terus kita bikin Land Cruiser karena saya kan mengidolakan Land Cruiser. Hobi kelihatannya. Hobi Land Cruiser, dulu Prado kayak gitu deh. Ya. Dulu saya pernah punya Prado, punya Land Cruiser yang tahun 98. Sekarang punya yang turbo itu VX gitu ya. Yang punya 2020 kan enggak kira Pak. Iya. Nah, sekarang yang Land Cruiser yang top itu 2020 ya. 2020. Bisa naik, bisa turun. Itu yang untuk wirawiri Jakarta, Klaten, Jogja ya itu. Iya. Land Cruiser itu. Ya enak karena mantep. Ya, cukup lah seperti rumah. Seperti rumah ya. Ya, rumah nyetir sendiri, nggak apa-apa gitu. Oh, sering nyetir sendiri? Sendiri, ada sopirnya, saya nyetir sendiri itu. Seneng Pak. Karena untuk apa ya, refleks untuk ini ya? Iya. Untuk latihan Pak. Itu ya? Iya, seneng. Pak. Iya. Semboyannya katanya Pak Kayat itu pekerjaan itu seperti istri. Iya. Gitu. Kalau istri sakit ya ditunggui, dirawat. Jangan lantas ganti istri, katanya begitu. Saya lihat, saya bacanya begitu. Betul ya Pak ya? Betul. Tapi ya dalam perjalanan pekerjaan itu ya seperti istri betul, dan saya juga nggak ngira mau dapat istri lagi Pak. Kalau dulu kan semboyan seperti itu. Iya. Nggak apa-apa. Ini kan jangan lantas ganti istri, tapi nambah boleh. Nambah boleh. Islam kan boleh Pak. Boleh. Tapi kita tidak ada yang pengen istri 2 atau apa, maunya satu Pak. Tapi karena salah satu gen atau keturunan itu susah. Tapi orang kan nyemohnya gampang ya, tapi yang jalannya juga pusing loh. Tapi juga bahagia juga. Ini ngomong-ngomong, Pak Kiat itu kan pernah kursus dikirim kursus di Jepang sama di Jerman ya Pak. Itu berapa lama kursusnya kayak apa? Oh, 3 bulan. 3 bulan. Jadi saya bahasa Inggris nggak tahu, cuma tahu maksudnya.
tahu maksudnya. Tapi saya nggak bisa bahasa Inggris. Tapi peragaannya itu saya tahu gitu loh. Kalau saya peka Pak, nggak pekok gitu loh. Karena sudah sebelumnya terbiasa dengan otomotif ya. Ketika di sana kan Allah paling gitu ya. Tapi biasanya yang ke luar negeri itu cuma tentang engine nggak seberapa, tapi biasanya ke bodinya. Body. Ya, konstruksi bodi dan konstruksi bodinya itu. Kan mobil itu harganya besar banyak itu karena bodinya ya. Kenyamanannya. Kalau mesin mesti bagus. Di bodi itu. Yang rewel itu bodinya itu. Bodinya ya. Saya waktu di Jepang itu karena ya di era Soeharto itu kan anak cacat untuk percontohan. Untuk percontohan. Nah, dari luar negeri datang pengen tahu, dan setelah dari luar negeri tahu secara otodidak dan secara handmade. Itu kan kaget. Terus setelah saya tahu mobil parah nabrak kok mau jadi berapa bulan jadi bukti, kalau jadi baik kan perhatian itu. Dari Jepang ini penasaran kok bisa gitu loh. Nah, terus akhirnya begitu jadi betul saya diminta ke sana. Dibantu alat-alatnya, dibantu bahan catnya. Itu dari Yayasan Darmais itu juga? Atau bukan. Harapan kita? Itu juga ada hubungannya itu Pak. Tapi intinya itu pemerintah, dinas sosial. Dinas sosial, tapi ada di era Soeharto itu kan semuanya cepat Pak. Jokowi ini ya cepat Pak, tapi beda waktunya kan beda. Masing-masing zamannya beda, punya kelebihan masing-masing. Nah, itu saya di Jepang itu saya dibantu Nippon Pen cat itu ya. Nippon cat. Nah, Nippon itu untuk mobil Jepang. Seperti Kijang, seperti Honda, Toyota. Terus saya di Jerman itu Pacific Pen. Iya, Pacific Pen itu Glaso. Yang sekarang metalik gitu ya? Kalau semuanya Nippon juga metalik ada. Metalik ada. Produknya itu glasurit dan Spesiker. Terus apa itu DuPont. Nah, itu macam-macam Pak. Jadi di sana itu spesialisasinya itu Pak, cat sama body. Engine-nya sedikit cuma 10% lah. 10% ya, tapi engine. Tahu gitulah. Ya, 20-10% tentang engine. Tapi biasanya yang dikhususkan di body. Body Pak. Ke Thailand, ke Australia. Nah, untuk masyarakat umum terutama karoseri itu yang pakai seperti clear yang dari glasurit dulu orang belum pernah pakai, saya pernah pakai. Terus saya dibikin open ya, tuh dulu kan tempatnya tempat open ini. Ini tempat open dulu. Dulu tempat opennya ini. Sekarang kita bongkar karena bengkel sudah di jalan besar. Dan dipegang anak saya dua-duanya. Saya sudah lama tidak pegang otomotif, cat ya. Ini beda. Sudah halus ya. Terus kemudian terinspirasi membuat, kalau dulu kan diunggul-unggulkan Indonesia produksi mobil nasional, Mopnas itu ya Pak ya. Itu gimana ceritanya itu? Saya kan biasa kalau saya sebagai orang Islam tahajud sampai sholat fajar. Saya usahakan dan sholat hajat, tahajud, witir, sholat tasbih, fajar, subuh. Nah, saya tidurnya setelah subuh. Kalau malam tidak pernah tidur Pak saya. Tiap malam Pak? Tiap malam. Jadi prihatin ya? Iya, alhamdulillah saya seneng Pak. Malamnya sambil kerja terus setelah mendekati 2:30 atau jam 3 ke sana sudah khusus itu sampai subuh. Nah, terus sering ritual sebagai orang Jawa. Nah, saya ritual di situ ya, saya menjalani di Laut Selatan, di Kayangan, di Sendang di Solo Tigo. Senjoyo dan mana di Senjoyo ya. Boyolali ya yang Nongo dan di kanan kiri sering Pak. Kalau di Malang ya Gunung Derajat. Seneng Pak. Jadi di situ saya suka ritual, akhirnya ya itu tadi nggak ngira mau jadi seperti ini. Ya, saya mendapat perintah mobil, saya dapat matur Pak Jokowi tak buatkan mobil, besok Pak Jokowi ganti SBY. Bener kan? Iya. Itu kan itu perkataan Pak Kiat saat itu ya? 2006 ya? 2006 ya? 2006. Ketika Pak Jokowi masih wali kota berarti wali kota.
wali kota itu pertama. Pak Kiat mengatakan tak buatkan mobil nanti ganti Pak SBY. Ya. Gitu ya? Ya. 2006. Bener, toh? Akhirnya dibuatkan mobil tahun berapa, Pak? Saya buat mobil itu ya 2006 udah mulai. 2006. Tapi untuk praktek anak-anak terus. Tapi yang wujud Praktek SMK ini tadi? Ya. SMK Solo apa SMK Klaten. yang terucuk ini tadi ya, Pak? Klaten. Karena terucuk ini, karena saya kan komite, Pak. Iya, iya, iya. Nah, setelah untuk pameran Pak Joko Sutrisno, Pak Joko Sutrisno dulu kan direktur SMK. Sebentar, jadi SMK yang diserahkan Pak Jokowi dulu itu, Ya. itu buatan SMK Terucuk. Terucuk. Ya. Oh. Terucuk, Pak. Dan terucuk saya bikin 9, Pak. Bikin 9 itu pertama bikin Land Cruiser dulu. Yeah. Dari Crown jadi Land Cruiser. Iya. Terus dipamerkan dimarahi Pak Bibit. Iya, Terus iya. bikin lagi. Iya. Setelah dimarahi Pak Bibit ya ini tak manfaatkan. Dimarahi itu kenapa? Gawe kok Land Cruiser. Pamerkan kok Toyota, enggak buat yang beda bentuknya gitu. Oh iya Pak, benar saya bikin. Nah, saya terinspirasi dari hasil ritual itu. Oh, saya bikin ke Pak Jokowi. Oh. Saya bikinkan itu. Nah, Iya, iya, bikinkan iya. itu terus akhirnya untuk pameran. Iya, itu iya. masih era SBY. Nah. 11 tahun baru. 2012. Ya muncul. Pagi-pagi saya antar sana. Saya bikin 9 mobil. mal mobil. Jadi SMK Negeri 2 unit. Iya. SMK Negeri 5 2 unit. Iya. SMK Warga 1 unit. Oh, berarti termasuk SMK Warga, SMK 2, SMK 5. Ya. Termasuk itu, SMK Terucuk. Terucuk. Iya. Terucuk yang 4 unit. Oh, 4, 1, 2, 2. Ya, 9. 9. Ya. Oh, ya, ya, ya. Jadi ya. saya di backup oleh SMK Warga, SMK 2, SMK 5. Jadi anak-anak dikirimkan ke sana. Ya, ya, Dan ya. anak ini ada yang di Toyota ahli, Pak. Ingat dia, Pak Kiat, saya dulu terlambat dimarahi. Pak Kiat melangkan saya. Sekarang yang nyetir mobil saya di Land Cruiser itu kalau di Toyota. Oh, iya, iya. Sering tak kasih uang. Dek, ini kali ini, Dek. Ini Pak, matur nuwun. Kok seneng, Pak, dari mobil jangan beri, kok seneng, Pak. Itu. Anak SMK 2 ini sekarang kerja di Toyota. Iya, iya. Bengawan Solo itu. Terus servis yang nangani dia. Dan dia ingat waktu marahi tak suruh pulang itu terlambat. Disiplin ya dulu, berarti Iya, pakai disiplin ya? Disiplin sekali. Supaya dia tenang di otomotif itu harus disiplin, Pak. Enggak, buatnya mobil SMK itu berapa bulan, Pak? Oh, itu pertama bikin Crown, Pak. Terus bikin kendaraan SMK ini kira-kira sampai 4 bulan, 5 bulan nih, Pak. 4 bulan, 5,5 tahun lah. Iya, itu terus lembur terus. Kalau setiap Sabtu Pak Joko Sutrisno datang udah capeng itu kan susah, Pak. Pak Joko Sutrisno datang kuasa dengan Pak Wardani lembur, Pak. Nanti gimana lagi ya? Ini sudah Sabtu nih Pak Joko Sutrisno datang nih. Iya, iya. Perubahan apa? Terus seperti itu, Pak. Jadi ya Pak Joko Sutrisno juga ada andilnya ya. Iya, iya. Pak Dan Joko Sutrisno ya. Pak Joko Sutrisno tuh yang megang. Pak Joko Sutrisno kalau Mersani ini ya. Oh iya. Iya. Tapi kan Terima kasih. jadi negatif thinking, Pak. Iya. Semua pengen miliki semua. Ya saya mundur. Saya kan saya menterampal ilmu gitu loh, Pak. Iya, iya. Nah, Yang penting daripada untuk ganjaran rebutan, gitu, Pak iya. ya. Nah, saya dari rebutan nggak enak. Terus saya bikin Amdes. Sebentar, ini dulu yang 9 ini. Ya. 9 kemudian diserahkan ke Pak Jokowi 2. Ya 2 untuk wakil. wali kota sama wakil wali Ya, kota. itu pas Januari. Januari 2012. Ya, tanggal 2. Nah, itu boomnya kan di situ toh, Pak. Iya. Boomnya di situ. Iya. Terus kok setelah itu mandek, nggak ada kabarnya. Terus yang 7 itu kemana itu, Pak? 7 ya di masing-masing di SMK itu, Pak. Masih di SMK itu? Masing-masing di SMK Terucuk, di SMK 5, di SMK 2, di SMK Warga. Yang 2 diserahkan ke Pak Jokowi itu yang mobil yang di mana? Buatan yang itu yang buatan SMK Warga, SMK dan Warga. SMK 2. SMA 2 Solo ya? Ya, 2 SMA 2 Solo ya? 2 Solo Pak Santo itu. Sekarang Pak Santo tahu ya? Ya, Pak Santo. Yang Pekonang itu ya? Ya, Pak Santo. Pak Santo kalau lihat ini Ya, Pak Pekonang. Santo. Oh, juga diserahkan masih di balai kota berarti sekarang ya, Pak? Sekarang di Balai Kota, Pak. Masih di balai kota. Karena mobil sejarah tuh, Pak itu. Ya, tapi Saya bikin tuh puasa loh, Pak. puasa. Puasa itu. Prihatin. Prihatin sama Wardani ini. Tapi memang Dr. Wardani. pertama kali itu pengennya bikinkan mobil Untuk Pak nasional Jokowi. untuk Pak Jokowi. Pak Jokowi. Oh. Pak Jokowi biar terkenal. Biar Saya terkenal. bukan apa yang ku dapatkan kok.
Saya nggak minta apa-apa. Buktinya sampai hari ini saya nggak minta jabatan Pak Jokowi apa-apa loh. Iya, iya, iya. Saya Seharusnya nggak minta menteri perindustrian itu. Harusnya Pak. saya menteri perindustrian. Saya enggak loh. Iya, tapi iya. nggak tahu kalau waktu dekat ini saya mau jadikan menteri. Tapi menteri apa? Tinggal berapa tahun? Tinggal berapa tahun. Pusing lah gitu. Iya, Pak. iya. Udah garap ini aja lah. Iya, udah itu. ini. Iya, jadi di situ, setelah itu kok nggak ada kabarnya kemana? Saya Enggak, bukan SMK-nya itu loh, mobil SMK-nya itu kan karena harus uji emisi, uji lain-lainnya, ada sertifikasi. Iya, iya, iya. Kan buat mobil itu nggak gampang, Pak. Iya, iya, harus iya. ada pendanaannya dan harus nanti dihitung-hitung rugi enggak, dan nanti bersaing karena ini banyak ngomong terus dari produk-produk dari Jepang ini kan juga menyiapkan juga toh, Pak. Sudah kesalip karena banyak ngomongnya kan, diintip juga dari produsen diintip. Jepang ya. Akhirnya apa, dari produk-produk Jepang itu bikin murah, mobil murah Pak. Gara-gara itu tuh bikin murah toh, Pak. Iya, iya, iya. Oh iya, ada mobil murah dulu. Agia Di bawah 100 dulu ya, Pak. Iya, akhirnya cepat karena saya bilangnya dulu kan cuma 90. Pokoknya di bawah 100 bawah begitu 100 ya. Akhirnya dari produk mobil Jepang bikin itu kalah cepat, Pak, itu, Pak. Akhirnya juga terwujud juga, tapi saya tuh bikin kendaraan pedesaan. Bukan itu berarti sejarahnya cudel ya, Pak ya, SMK itu ya? Bukan cudel, Pak. Akhirnya terus juga di pas Pak Jokowi yang 2 periode juga saya juga ikut resmikan kan. Tapi saya nggak ikut masuk. Yang megang Pak Indro Priyono dan teman-teman, termasuk Pak Joko Sutrisno ini. Lah itu kan jadi masalah. Enggak, SMK itu sekarang sudah masih dibuat. Iya, itu kan Pak, saya sudah lama nggak dengar ya. Dulu kan di pasaran rame. Iya. Ramenya ini produk mana lah, produk mana. Tapi saya kan komentar. Nanti kan yang mengadili laku dan tidak itu kan pasar. Betul. Nah ternyata sekarang dia kan pasar nggak mau nerima. Apakah kemahalan, apakah kurang kualitas, yang tahu kan pasar. Gitu loh, Pak. Sekarang tapi diproduksi massal ya, Pak ya? Produksi massal, Pak. Tapi sampai sekarang itu diem atau apa nggak tahu juga aku. Tapi saya bikinnya kan Maesa. Maesa. Nanti kita bicara itu, Pak. Ya. Tapi jadi yang ini berarti pabriknya yang ada di Sambi Boyolali. Iya. Tapi saya nggak ikut di dalam loh, Pak. Pak Kiat nggak masuk. Padahal itu kan pertama kali yang kan Pak Kiat. Tapi